Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab tentang advert games bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya, saya membahas mengenai pemahaman awal tentang advert games. Bahwa advert games itu tidak hanya yang ada di lingkup digital ya, tetapi banyak sebenarnya. Hanya yang di materi ini karena tentang IT ya, saya batasi gitu ya pemahamannya atau pembahasannya hanya di lingkup digital game. Tipe-tipe advert games ada beberapa. Jadi ada yang berdasarkan genrenya, entah itu arcade, RPG, board ya, kartu, speed ya, balapan, simulation misalnya begitu. Dan ada yang dibagi menjadi level-level ambisinya. Level ambisi di sini adalah ambisi dari pembuatnya. Jadi misalnya, apakah hanya membuat untuk apa ya? Hanya pendamping saja. Nanti akan kita lihat lagi di belakang. Kemudian ada yang membuat secara serius. Jadi berkesinambungan, bahkan selain untuk pemasaran juga untuk mencari uang sekalian. Jadi ada pembelian poin segala macam gitu ya. Misalnya yang dilakukan oleh Red Bull ya, atau kalau di Indonesia namanya Krating Dank. Nah, itu juga ambisinya tinggi gitu ya, tidak hanya sekedar advert game tapi juga untuk cari uang sekalian. Ada lagi yang nanti akan membuat berdasarkan momen. Ya, ada yang berdasarkan momen. Kalau waktu saya membuat video ini ya, itu bulan Agustus. Biasanya nanti ada yang ngambil momen kemerdekaan, HUT RI. Ada juga yang mengambil momen hari raya keagamaan, Idul Fitri misalnya, atau yang khusus untuk Natal tahun baru. Coca-Cola itu biasanya mengeluarkan game yang hanya biasanya sebulan ya mereka itu. Kemudian hilang. Nah, nanti tahun depan muncul lagi misalnya begitu. Ya nggak terlalu tinggi ambisinya, pokoknya ada. Ada yang profesional sehingga mereka outsource. Nanti ada kita lihat misalnya Oreo atau game-gamenya Marvel ya, yang franchise-nya Marvel itu ambisinya besar ya, tidak hanya sekedar ya memasarkan, tidak, tapi ada dan kuat gitu ya, berkesinambungan. Different delivery platform. Nah, ini platform di sini bisa diartikan ke sistem operasi, bisa diartikan ke perangkatnya, device-nya. Jadi ada yang hanya sekedar di mobile, itu pun terbatas, misalnya hanya ada di Android begitu. Yang iPhone nggak diperdulikan, nggak direken, nah, misalnya. Atau ada yang semuanya bisa. Jadi PC ada, mobile ada, online ada, misal. Ya, nah itu tergantung si produsennya tadi dan di produknya tadi segmennya siapa. Kemudian dari segmen tadi lebih banyak berkumpul di mana. Nah, hal ini bisa dideteksi hanya dengan menggunakan market research, ya, riset pemasaran. Itu kenapa bagi Anda yang di manajemen pemasaran, khususnya masih ada yang di universitas ya, yang masih mahasiswa, riset pemasaran sangat penting. Dan di dalam riset pemasaran tadi ada statistik di dalamnya.
Nah, itu kenapa Anda yang biasanya di manajemen bukan kadang ya, sering gitu, mengabaikan mata kuliah seperti itu, statistik, riset pemasaran, ya itu penting. Ya karena dari situ asalnya nanti kita bisa mengacu atau membuat referensi untuk langkah berikutnya, begitu. Kemudian ada different goal with activity. Nah, nanti mirip dengan genre, cuman ini nanti ngapain begitu? Setelah bermain, apa yang diharapkan? Closing sampai dengan pembelian, berarti ada linknya di situ, atau hanya sekedar branding? Pokoknya menyatakan bahwa saya masih eksis loh. Itu kalau yang merek lama. Tapi kalau yang baru, ya perkenalan dong. Wah, ini loh ada produk ini. Begitu. Kalau Marvel biasanya setiap kali dia mau keluar film baru begitu, atau komik baru atau karakter baru, nah itu masuk ke situ. Sehingga aktivitasnya adalah introducing. Yang bagus yang mana ya? Tergantung tujuan awalnya untuk apa dan produknya apa. Begitu. Itu tipe-tipe advert game ya. Kemudian tipe yang lain adalah traffic driver. Traffic driver ini ya pokoknya entertain lah, begitu ya. Hanya sekedar entertainment, menghibur saja. Ada yang tipenya billboard, tempelan. Seperti di game-game sepak bola, biasanya game-game racing, hanya nempel sebagai sponsor saja, show the brand. Ada yang produk trigger. Produk trigger ini penasaran, introduction, biasanya mengenalkan saja. Seperti tadi saya bilang film, nah begitu. Ada film baru, dikenalkan lewat game, ada gamenya. Orang penasaran, filmnya bagus nggak ya gitu. Kok gamenya juga bagus, ada karakter ini begitu. Make curious about product, jadi penasaran. Atau product sharing, edukasi. Edukasi ini yang orang sering salah ya. Jadi edukasi itu mengajarkan, ceramah begitu, memberitahukan, tidak harus seperti itu. Edukasi itu bisa jadi bahwa ini loh produk saya seperti ini. Produk saya ada rasa A, rasa B, rasa C. Produk saya itu keunggulannya dibanding produk lain adalah ini. Itu produk sharing, jadi mengedukasi. Misalnya seperti Coca-Cola, enggak kok, kita enggak berbahaya kok, kita refreshment gitu ya, menyegarkan misal. Jadi itu tipe-tipe advert game ya. Ada yang tipe tadi ya, di awal tadi ada yang ambisinya seperti apa, kemudian mau kemana, closing atau hanya sekedar ya entertain saja, traffic driver, hanya sekedar nempel saja, atau mengenalkan produk baru supaya orang-orang tadi penasaran, wah seperti apa ya, atau edukasi. Biasanya kalau yang education ini produk yang sudah lama, kemudian dia ingin mengejar segmen yang baru, tapi sebenarnya lama. Nah, begitu. Nah, dari tipe ini saja kita bisa tahu bahwa advert game itu tidak mudah. Ya, dari sisi planning, dari sisi perencanaan dan implementasi. Dan yang paling penting adalah planning tadi. Ya, jadi yang saya sebut di sebelumnya tadi, market research itu memegang peran penting di dalam pembuatan advert game. Sehingga kita tahu nanti tipe apa yang mau dibuat. Ya, jadi kalau ditanya advert game mana yang paling menarik, saya bilang ya enggak ada, tergantung dari mau kemana tujuannya. Nah, bagi Anda yang ingin riset gitu ya, Anda yang di pemasaran dan ingin riset mengenai advert game, itu yang harusnya
di-riset. Jadi masuk ke produk tadi, riset pasar ya kalau Anda yang senang kuantitatif ya. Riset pasar kemudian akhirnya bisa mengambil dari ad per game-nya tadi. Mengambil kesimpulannya, oh berarti ad per game ini punya pengaruh apa. Nah, begitu biasanya kalau Anda yang mengerjakan skripsi atau tesis ya. Nah, itu yang bisa diambil. Ya. Jadi bukan mengulas ad per game-nya, khususnya bagi Anda yang bukan dari IT. Ya, kalau Anda membahas ad per game yang digital khususnya dari sisi IT-nya, untuk orang marketing itu kurang sesuai ya kalau menurut saya. Dan itu ada beberapa yang melakukan ya mahasiswa begitu. Tapi Anda lebih fokus harusnya ke arah tipenya dan behavior gitu ya, perilaku. Dicocokkan lagi dengan market research-nya, dengan segmentasinya. Saya pikir itu lebih dari cukup ya. Bahkan untuk tesis sekalipun. Ya. Itu untuk sementara di bagian kedua ini. Semoga bermanfaat ya, karena kita masih ada di bab mengenai ad per game dan di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.